Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi ilmu ekonomi mikro yang berjudul pendapatan dan diskriminasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Leni Setiawati dengan NPM 234111023, jurusan manajemen kelas MNJ 23C. Pendapatan dan diskriminasi adalah dua hal yang dapat saling mengaruhi dalam membentuk pandangan dan sikap masyarakat terhadap kelompok tertentu. Diskriminasi dapat muncul berdasarkan pendapat atau stereotip yang ada dalam masyarakat. Sebaliknya, pendapat yang meresap dalam budaya dapat menciptakan atau memperkuat sikap diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Penting untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik dan mempengaruhi stereotip yang dapat menyebabkan diskriminasi. Fungsi dari pendapatan dan diskriminasi adalah pendapatan dapat mempengaruhi akses terhadap berbagai sumber daya dan lainnya. Sementara diskriminasi dapat menciptakan disparitas dalam memperlakukan dan peluang berdasarkan karakteristikas tertentu seperti jenis kelamin, etnis, atau agama. Keduanya dapat memainkan peran penting dalam membentuk struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Jenis pendapatan yang pertama, pendapatan karyawan atau gaji diterima oleh individu sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasanya. Yang kedua, pendapatan usaha berasal dari kegiatan bisnis atau usaha yang dijalankan oleh seseorang atau perusahaan. Yang ketiga, pendapatan investasi didapat dari investasi finansial seperti dividen saham, bunga dari obligasi, atau keuntungan dari investasi properti. Yang keempat, pendapatan properti melibatkan penghasilan atau penyewaan atau penjualan properti seperti rumah atau tanah. Yang kelima, pendapatan petani dan nelayan terkait dengan hasil pertanian dan perikanan. Yang keenam, pendapatan transfer diterima sebagai bantuan atau transfer langsung dari pemerintah atau organisasi. Yang ketujuh, pendapatan sumber daya alam terkait dengan eksploitasi dan penjualan sumber daya alam seperti minyak, gas, atau hasil tambang. Yang ke-8, pendapatan pensiun didapat dari dana pensiun atau program pensiun pekerja. 9. Pendapatan gabungan kombinasi dari berbagai jenis pendapatan yang dimiliki seseorang atau kelompok. Penting untuk dicatat bahwa pendapatan dapat bersifat reguler atau tetap atau tidak teratur tergantung pada sumbernya. Jenis-jenis diskriminasi. Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Antara lain, yang pertama, diskriminasi rasial. Perlakuan tidak adil terhadap ras atau etnis seseorang. Yang kedua, diskriminasi jenis kelamin. Perlakuan tidak adil berdasarkan jenis kelamin seseorang. Yang ketiga, diskriminasi agama. Perlakuan tidak adil terhadap keyakinan agama seseorang. Yang keempat, diskriminasi seksual. Perlakuan tidak adil berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender. Yang kelima, diskriminasi usia. Perlakuan tidak adil berdasarkan usia seseorang, baik itu diskriminasi terhadap kaum muda atau lanjut usia. Yang keenam, diskriminasi disabilitas. Perlakuan tidak adil terhadap orang dengan disabilitas. Yang ketujuh, diskriminasi
sosial ekonomi, perlakuan tidak adil berdasarkan status sosial atau ekonomi seseorang. Yang kedelapan, diskriminasi politik, perlakuan tidak adil berdasarkan pandangan politik atau afiliasi partai. Dan yang kesembilan, diskriminasi pendidikan, perlakuan tidak adil di bidang pendidikan seperti penyekatan akses atau perlakuan tidak setara. Yang ke-10, diskriminasi pekerjaan, perlakuan tidak adil terhadap kerja seperti pemecatan atau ketidaksetaraan dalam peluang karir. Penting untuk memahami dan melawan segala bentuk diskriminasi agar masyarakat dapat berkembang secara inklusif dan adil.